Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Aan pada materi matematika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara mudah operasi hitung bilangan bulat, baik itu menjumlahkan, mengurangkan, perkalian, dan pembagian. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, semoga mendapat ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Baiklah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep-konsep atau konsep dasar ya tentang operasi hitung bilangan bulat. Bisa dengan menggunakan garis bilangan, bisa juga dengan yang lain. Tapi kalau menggunakan garis bilangan ya kalau bilangannya kecil, kalau bilangannya besar penjumlahannya maka garis bilangannya akan semakin panjang. Maka butuh untuk menggunakan cara mudahnya. Yang pertama kita bahas adalah cara mudah menjumlahkan bilangan bulat ya. Menjumlahkan bilangan bulat ini ada rumusnya ya. Jadi silakan diperhatikan. Seperti ini, plus ditambah plus, yang dijumlahkan bilangan depan plus, yang belakang plus juga. Kemudian penjumlahan bilangan negatif tambah negatif hasilnya berapa? Ini nanti ada perinciannya. Positif ditambah negatif berapa, negatif ditambah positif berapa. Mungkin ini videonya agak panjang, tapi ya ini penting supaya lebih mudah dalam mengerjakan soal-soalnya. Yang pertama, penjumlahan tanpa tanda min, negatif atau min ya. Mulai sekarang saya sebut min, boleh-boleh saja. Ini berarti dua bilangannya sama-sama positif ya, tanpa min. Berarti kalau sama-sama positif tinggal dijumlahkan seperti biasa. Tidak perlu garis bilangan. Contoh 5 ditambah 3 ini kan nggak ada minnya. Dua bilangan 5, 3 sama dengan 8. 6 ditambah 4, 10 dan seterusnya. Pasti ini sudah paham ya. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin agak bingung, penjumlahan dengan min atau negatif di kedua bilangan. Di kedua bilangan ada tanda negatifnya. Maka caranya bagaimana? Caranya jumlahkan saja dulu tanpa mengikutkan minnya ini. Ya. Tidak usah minnya ini diikutkan. Kalian tinggal menjumlahkan 5 ditambah 3 itu berapa? 8. Karena ini min ditambah min berarti hasilnya min ya. 5 ditambah 3 itu 8. Kemudian karena penjumlahan min dengan min maka hasilnya min atau negatif. Intinya ketika minus di kedua bilangan jumlahkan saja dulu. Setelah ketemu hasilnya baru diletakkan minus di hasilnya. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Karena ini min atau negatif maka ditambah negatif. Jadi tidak usah lagi menggunakan garis bilangan. Kalau bilangannya banyak maka garis bilangannya akan terlalu panjang. Kemudian penjumlahan dengan minus atau negatif di depan, yang belakang positif. Ya, bilangan yang di depan minus, yang di belakang ini positif. Bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Intinya ketika minus di salah satu bilangan, jadikan dulu pengurangan. Yang besar dikurangi yang kecil. Ini rumusnya ya. Kalau ada minus di salah satu, baik di depan ataupun di belakang, maka jadikan operasi ini pengurangan. Contoh seperti ini, 5 min 5 ditambah 3. Ini tambah ini jadikan pengurangan. Berarti 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Kenapa kok ini min 2? Karena ini yang besar adalah negatif. Negatif dikurangi positif hasilnya negatif, ya kan? Nih. Jadikan dulu pengurangan yang besar dikurangi yang kecil. Intinya kalau itu tadi salah satunya negatif, maka yang besar dikurangi yang kecil dengan menambahkan bilangan negatif. Ini jadikan dulu pengurangan ya. Min 5 ditambah 3. Min 5 tambah 3 itu sama dengan 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, baru 2-nya dikasih min menjadi min 2. Kenapa? Karena yang lebih besar ini yang mengurangkan ini negatif. Ya, jadi min 5 ditambah 3 itu sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2 hasilnya. Terus hasil akhirnya min 2 karena yang besar bilangan min. Bagaimana cara memutuskan hasilnya pakai minus atau tidak? Jawabannya lihat angka yang terbesar. Angka yang lebih besar ini yang aslinya ini negatif apa positif. Kalau positif maka nanti pengurangannya menjadi positif hasilnya. Kalau yang besar ini negatif maka pengurangannya menjadi negatif. Berhubung min 5 ditambah 3 angka yang lebih besar itu pakai minus atau negatif, maka hasilnya
min 5 dikurangi 3 tadi sama dengan min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Contohnya lain sama dengan ini, min 6 ditambah 4. Min 6 ditambah 4 itu yang lebih besar adalah 6. Tidak usah dilihat lagi di sini operasinya apa. Langsung yang besar kurangi yang kecil. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berhubung bilangan yang besar ini hasilnya negatif, maka hasilnya di sini ditambahkan bilangan negatif juga. Hasilnya negatif 2. Ini negatif 2. Kemudian penjumlahan dengan minus di belakang. Yang tadi kan minusnya di depan. Nah, sekarang kalau minusnya di belakang bagaimana? Contohnya 5 ditambah min 3 sama dengan 2. Ya, bagaimana? Sama seperti tadi. Kalau negatifnya di belakang, rubah langsung operasinya menjadi pengurangan. 5 dikurangi 3 itu 2. 5 dikurangi 3 2. Kenapa kok 2? Karena 5-nya ini sudah positif. Sama seperti ini, 6 ditambah negatif 4 sama dengan 2. Kenapa? Karena 6-nya ini positif. Langsung saja dirubah menjadi pengurangan. Atau kalau kalian bertemu dengan operasi hitung yang gandeng atau yang berjumpa dengan operasi lainnya positif bertemu dengan negatif, maka ini berubah menjadi negatif. Ini sama seperti positif kali negatif. Ya, hasilnya negatif. 5 negatif 3 atau 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Gitu ya. Ini 5 ditambah min 3 itu sama dengan 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Ini langsung penjumlahannya dirubah menjadi pengurangan. Kemudian bilangan yang besar mengurangi bilangan yang kecil, hasilnya 2 positif. Ya, positif kenapa? Karena bilangan yang besar ini positif. Oke. Kemudian nanti saya share ya modulnya ini. Lalu sekarang cara mudah mengurangkan bilangan bulat plus atau minus. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Kalau pengurangan konsepnya juga sama, yang besar mengurangi yang kecil. Ya. Ini lebih sulit, sedikit lebih sulit, tapi tenang saja. Yang penting kita tahu caranya. Sekarang yang pertama pengurangan, ini kan tadi penjumlahan, sekarang pengurangan ya. Pengurangan tanpa ada min. Ya, berarti di dua bilangan itu sama-sama positif. Maka pengurangan positif yang tidak perlu ditulis. Pengurangan yang angka depannya ada dua pembahasan. Pengurangan yang angka depannya lebih besar daripada di belakang. Contoh 5 dikurangi 3. Jadi ini hasilnya tidak sama. Kalau yang besar lebih besar, yang depan lebih besar, maka hasilnya positif. Kalau yang depan lebih kecil, maka hasilnya negatif. Ini contoh pengurangan yang angka depannya lebih besar. Ini angka depan 5 lebih besar dari 3, maka hasilnya 5 dikurangi 3 positif. Sudah tahu kalau ini ya. Nah, tapi kalau angka depannya lebih kecil bagaimana? Ini pengurangan yang angka depan lebih kecil, contohnya 3 dikurangi 5. Ini sama-sama positif ya, tapi dikurangkan. 3 dikurangi 5 itu bagaimana? Caranya dibalik saja. 5 dikurangi 3, maka yang besar atau 5 kurangkan yang kecil, lalu nanti setelah ketemu hasilnya kasih negatif atau minus. Ini cara cepatnya. Kalau kamu ketemu 3 dikurangi 5, balik saja 5 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan, kalau 5 dikurangi 3 kan 2. Tapi karena ini dibalik, maka ditambahkan negatif. Gitu. Terus ini yang bagian kedua, pengurangan dengan min di kedua bilangan. Kalau dua bilangannya sama-sama negatif bagaimana? Nih, contohnya negatif 5 dikurangi negatif 3. Negatif 3 dikurangi negatif 5. Ini bagaimana kok bisa hasilnya min 2, hasilnya 2? Ini pembahasannya. Ada dua perincian di sini kalau negatif dikurangi negatif. Ini dilihat dulu, lihat angka yang depan lebih besar apa lebih kecil. Sama seperti tadi, intinya jadikan pengurangan ya, yang besar mengurangi yang kecil. Min 5 dikurangi min 3 hasilnya min 2. Mana pembahasannya ini sebentar. Jika ada pengurangan negatif seperti ini, yang angka negatif di depan lebih besar daripada angka negatif yang di belakang, maka silahkan dikurangkan seperti biasa. Dan ingat hasilnya pasti negatif karena yang besar adalah angka negatif. Kalau
pengurangan sama-sama bilangan negatif, lihat kalau yang di depan itu lebih besar maka kurangkan seperti biasa. 5 dikurangi 3 itu hasilnya 2. Terus ini kok min? Ya karena yang lebih besar ini min, hasilnya maka min. Contoh yang kedua, 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Terus ini kenapa kok min 3? Karena yang angka lebih besar itu min atau negatif. Jadi kuncinya lihat angka yang lebih besar ini negatif apa positif. Kemudian pengurangan negatif atau minus yang angka depan lebih kecil daripada di belakang. Jadi angka kecil kurangi angka besar. Bagaimana? Contohnya ini. 3 ini kan lebih kecil dari 5. Angka kecil dikurangi angka besar. 3 dikurangi 5 itu kok bisa 2? Sama seperti tadi, kalian balik saja. Yang besar dikurangkan yang kecil, 5 kurangi 3. Ini kan hasilnya 3 kurangi 5. Tapi ini dibalik saja, 5 dikurangi 3. Lalu nanti setelah ketemu hasilnya maka positif. Karena yang di depan lebih sedikit minusnya daripada yang di belakang. Ini kan yang depan ini lebih sedikit minusnya daripada yang belakang. Minus 3 dan minus 5 itu kan lebih sedikit yang minus 3. Maka hasilnya bisa positif. Jadi jika ada pengurangan negatif seperti ini, yang angka di belakang terlebih besar daripada angka yang di depan, maka silakan dikurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Ingat tanpa min ya. 5 dikurangi 3. Intinya yang besar dikurangi yang kecil. Oke, sekarang kesimpulannya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Min 3 dikurangi min 5 juga sama dengan 2. Karena tadi dibalik. Ya, yang besar kurangi yang kecil. 5 dikurangi 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Ini positif karena angka yang di depan ini negatifnya lebih sedikit dibandingkan yang belakang. Terus contoh yang C, min 5 dikurangi min 3 sama dengan min 2. Kok bisa min 2? Kenapa? Coba 5 dikurangi 3 itu hasilnya 2 positif ya. Karena yang depan ini negatifnya lebih banyak, maka di sini negatif. Ya. Kalau yang depan ini negatifnya lebih sedikit, maka di sini positif. Terus di sini yang D, 3 dikurangi 5 hasilnya min 2. Kok bisa? Karena dibalik, yang besar mengurangi yang kecil. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Tapi karena ini dibalik maka min 2. Intinya sebenarnya konsep pengurangan plus di keduanya atau minus di keduanya itu memiliki konsep yang sama, akan tetapi saling berlawanan. Lihat saja A berlawanan dengan D, B berlawanan dengan C. Intinya A dan B itu sama, C dan D juga sama. Bagian ketiga, pengurangan dengan minus di depan. Contohnya min 6 dikurangi 4 hasilnya min 10. Nah kalau ini beda lagi ya. Kalau minusnya ada di salah satu bilangan, maka jadikan dulu penjumlahan. Tambahkan ya dua bilangan ini. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kok di sini bisa min 10 ya? Karena ini negatif ya. Salah satunya negatif maka di sini negatif. Kemudian min 7 dikurangi 2. Min 7 dikurangi 2 di sini kok bisa min 9? Karena 7 ditambah 2 hasilnya 9. Karena di sini salah satu bilangannya negatif, maka di sini juga dikasih negatif. Cara menentukan hasilnya pakai minus atau tidak, lihat angka yang terdepan pakai minus atau tidak. Berhubung negatif 5 ini angka depannya pakai minus, jadi hasilnya 5 ditambah 3 8, ikut minus yang depan min 8. Sama halnya min 6 dikurangi 4 itu jumlahkan dulu. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Karena yang depan ini minus maka hasilnya juga minus min 10 ya. Intinya kalau ada pengurangan bilangan bulat, salah satunya atau yang di depannya itu negatif, maka jumlahkan saja. Kemudian hasilnya mengikuti tanda yang depan. Oke. Yang terakhir, pengurangan dengan minus di belakang. Contohnya di sini 5 dikurangi negatif 3. Jadi yang negatif itu yang di belakang. Maka hasilnya 8. Sama seperti tadi. Dijumlahkan saja 5 ditambah 3 itu 8. Nah ini karena negatif bertemu negatif hasilnya positif. Ini kan negatif dikali negatif hasilnya positif. Intinya ketika minus di salah satu bilangan, jadikan dulu penjumlahan.
Dua bilangan itu silakan dijumlahkan ya. Kemudian untuk memutuskan hasilnya itu pakai minus atau tidak, lihat angka yang terdepan. Kalau angka yang terdepan ini positif maka hasilnya positif. Kalau angka yang terdepan negatif seperti yang bagian ketiga ini negatif maka hasilnya juga negatif. Oke, insya Allah sudah paham. Juga bisa disimpulkan setiap kurang atau negatif jika bertemu dengan min maka kita bisa menyederhanakan dengan menjadikannya tambah atau penjumlahan. Min bertemu min sama dengan min kali min plus, ini sama nanti seperti konsep perkalian dan pembagian pecahan. Sama dengan konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, ini bagian kedua. Baik, kemudian bagian ketiga ini tentang perkalian ya. Kalau perkalian bilangan bulat ini akan lebih mudah karena rumusnya sudah paten. Positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif ya. Misalkan 2 dikali 3 hasilnya kan positif 6. Kalau 2 dikali min 3 hasilnya min 6. Min 2 dikali 3 hasilnya min 6. Min 2 dikali min 3 hasilnya 6. Jadi ketika tandanya sama, positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Min kali min plus, plus kali plus, plus. Tapi kalau di salah satunya ada negatif maka hasilnya negatif. Begitu pula dengan pembagian juga sama ya, rumusnya seperti ini. Pembagian tanda, plus dibagi plus hasilnya plus, plus dibagi min hasilnya min, min dibagi plus hasilnya min, min dibagi min hasilnya plus. Sama seperti perkalian tadi, intinya kalau tandanya sama maka hasilnya plus, kalau tandanya berbeda maka hasilnya min. Ini berlaku untuk perkalian dan pembagian ya. Itu rumusnya, semoga bisa difahami. Dan saya anggap malah lebih sulit ketika pengurangan tadi ya. Yang pengurangan tadi itu lebih butuh perhatian lebih ya, perhatian yang lebih besar karena perlu mengingat supaya tidak bingung dengan garis bilangan, penggunaan garis bilangan ini supaya untuk memudahkan ya. Tapi kalau jumlah yang dikurangkan atau bilangannya terlalu besar maka garis bilangannya nanti akan terlalu panjang. Misalkan kamu disuruh diminta untuk menghitung negatif 100 ditambah 70, garis bilangan 100 itu terlalu panjang, 100 cm, maka bukumu nggak cukup nanti. Makanya pakai cara yang mudah ini, cara mudah pengurangan bilangan bulat. Nah ini ya, nanti akan saya bagikan PDF-nya. Mungkin saya anggap cukup sekian dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan Jabri Paan atau komentar di YouTube ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.